Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, lemes semuanya di sini. Alah, coba. Puasa ya, puasa di Kamis. Puasa di Kamis ya. Nah, sebelum kita memulai ya pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Robbis rohli Oh ya, belum kenalan ya? Iya. Tak kenal maka tak Saya. Taruh ya, jadi kamu kata taruh ya. Perkenalkan, nama saya Agus Langani ya, yang akan mengajarkan materi UTBK hari ini, yaitu materi fungsi dan juga materi statistika. Oke. Kali ini kita akan membahas materi fungsi dengan tipe pertanyaan kecukupan data namanya, kecukupan data. Jadi untuk yang A ini artinya satu cukup ya, jadi ini satu ini cukup tapi ini nggak cukup. B ini dua cukup tapi satu nggak cukup. Kalau C itu dua-duanya harus cukup. D itu salah satu saja, dan E ya cukup. Jadi kita tahu fx x tambah A per x dikurangi 1, dan gx itu sama dengan bx kuadrat dikurang 3. Nah, kita harus mencari tahu bahwasanya apakah f2 dan g2 itu kurang dari 0 atau negatif ya. Ini negatif. Nah, kita coba cari dulu f2. Kita ganti x sama dengan 2. 2 tambah A per 2 dikurang 1 berarti 2 tambah A per 1 ya. 2 tambah A. G2 berarti B kali 2 pangkat 2 dikurang 3. 2 pangkat 2 4 ya. 4B dikurang 3. Nah, kita lihat tahu nih, kalau kita kalikan ini berapa dengan menggunakan ini. Ya, kita lihat. Ya, pernyataan pertama. A kurang dari 5. Ya. Apakah A kurang dari 5 itu menyebabkan F itu apa? Kira-kira nih. Kalau A nya kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Kira-kira nilai F itu positif apa negatif? Oke, kalau misalkan 4 masih positif lah. Tapi kalau udah min 5 gitu kan ya, itu udah negatif. Berarti nilai F ini dengan A nya kurang dari 5 itu gak jelas. Ya, nggak jelas kan? Bisa positif, bisa negatif. Sehingga pernyataan 1 tidak bisa kita gunakan. Tanpa kita harus mencari yang B, yang A ini juga tidak bisa menjawab pernyataan ini, pertanyaan ini. Nggak bisa menjawab tuh, karena yang A ini tidak menjawab F itu negatif atau positif. Ya, cek yang B. Sehingga kan kalau pernyataan 1 ini nggak bisa, berarti A dan B ini akan salah. A salah, B juga salah. Ya. Kemudian kalau yang kita coba yang B, A-nya lebih dari 1. Kira-kira kalau lebih dari 1 positif atau negatif F-nya? Positif ya, 2, 3 dan sebagainya. Positif ya, positif. Sekarang B-nya. B-nya lebih dari 0. Positif atau negatif? Oke, kalau B-nya 1 positif. Tapi kalau B-nya 1/2 misalkan. 1/2 4 kali 1/2 2 ya. 2 min 3 min 1. Oke ya, berarti B nya tidak jelas. Benar-benar B nya tidak jelas tuh. Ya, sehingga ini tidak cukup. Yang B. Nah, coba digabung. Kita gabung ya. Berarti kan kalau digabung 1A5 0B1 gitu ya. 1A5 menyebabkan F-nya apa nih? Antara 1 sampai 5 positif ya, 2, 3 dan sebagainya berarti positif. F-nya positif. G-nya kita lihat. Kalau B-nya ini kita lihat bahwasanya B-nya itu setengah tadi ya, negatif. Ya. Kalau berapa itu positifnya? Sebenarnya kita tahu ya bahwasanya kalau ini positif itu 4B dikurang 3 lebih dari 0. 4B dikurang 3 lebih dari 3 ya. B sama lebih dari
3/4. Jadi B-nya harus lebih dari 3/4 untuk menyebabkan G-nya positif. Sehingga untuk ukuran ini G-nya gak jelas. Karena kalau B-nya setengah jadi negatif, tapi kalau B-nya lebih dari 3/4 itu kan positif. Sehingga G-nya gak jelas tuh. B-nya berarti yang C salah. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya E. Apa karena kurang? Oke, kali ini kita akan membahas soal statistika ya. Statistika. Diberikan tabel banyaknya novel kelas A dan juga gabungan kelas A dan kelas B. Nah, seperti ini ya tabelnya ya. Ini. Kemudian kita akan diminta menjawab berapa banyak pernyataan-pernyataan ini yang bernilai benar. Ya. Yang pertanyaan pertama, modus kelas B lebih besar kelas A. Modusnya juga ya. Kemudian yang kedua, median kelas B lebih kecil daripada modusnya. Nomor 3, modus data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Dan yang keempat adalah jangkauan banyaknya novel kelas A lebih besar daripada kelas B. Jangkauannya juga ya maksudnya. Oke, kemudian kita ubah tabel ini, kita urutkan ya, tabelnya kita urutkan sehingga menjadi tabel seperti ini. 3, 3, 10, 5, 5, 13 dan seterusnya. Kemudian kita bikin kolom lagi, kita buat kolom lagi ini untuk banyaknya siswa kelas B. Ya, dimana kalau kelas A nya 3, kelas gabungnya 10 berarti 7 dan seterusnya ya. 8, 9, 6 dan 0. Nah, kemudian kita akan menjawab pernyataan-pernyataan ini. Ya, kita akan menentukan kebenarannya ya. Modus kelas B ini lebih besar daripada kelas A. Kita cek modus kelas B. Modus kelas B. Kita lihat yang paling banyak frekuensinya ini ya, 9 ya, berarti 6. Sekarang mau kelas A, berarti yang banyak frekuensinya yang ya ini ya, 9 ya, berarti 9. Apakah benar? Salah ya, karena modusnya 6, modus B, modus A nya 9, jadi salah. Sekarang median kelas B lebih kecil daripada modusnya. Kita lihat median kelas B. 7 tambah 8 15 ya, 15. Nah, otomatis kan 15 ini kan 9 tambah 6 juga 15 ya. Berarti mediannya tengah-tengah sini ya. Di antara 5 dan 6. Median berarti 5 tambah 6 ini dibagi 2 berarti sama dengan 5,5. Median B-nya 5,5. Apakah lebih kecil daripada modusnya? Betul ya, 5,5 lebih kecil daripada 6. Berarti betul. Modus novel gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Oke, modus data gabungan itu berarti yang mana nih? Yang paling besar. Yang ini ya, 15. Berarti mau AB sama dengan ini berarti 6. 4 kali median kelas A enggak? Median kelas A berapa? Kita lihat di sini, median kelas A di sini kan 16. Nah, ini kan 16 ya. Berarti 15 itu di sini. Berarti A sama dengan 7. Ya, sekarang jangkauan terakhir. Benar nggak ini 4 kalinya? Oh bukan ya, 7,6 kan nggak bukan 4 kalinya, salah. Sekarang jangkauan A, jangkauan B. Jangkauan A berarti data terbesar yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Jangkauan B berarti kan 7 dikurang 3. Kenapa? Karena 9 tidak ada siswanya. 7 kurang 3 sama dengan 4. Jangkauan A lebih besar daripada jangkauan B, betul ya? Betul. Maka jawabannya adalah C, 2. Oke, tadi kita sudah membahas ya. Tadi soal pertama tentang fungsi dan juga tipe soal kecukupan data ya.
Kemudian soal kedua tadi tentang statistika, yaitu tadi bagaimana kita banyaknya pernyataan yang benar. Oke, itulah model-model soal UTBK yang ya luar biasa gitu kan, dipacu oleh waktu. Ini perlu persiapan dan latihan-latihan yang luar biasa juga gitu ya, effort yang luar biasa sehingga ya bisa menjawab soal-soal itu dengan mudah, cepat, dan juga benar gitu kan ya. Oke, kita sama-sama tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.